Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Jadi idza asy-syamsu kuwirat, ketika matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dijadikan meluap. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuhnya. Di dalam surah At-Takwir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza asy-syamsu kuwirat." Jadi matahari itu yang hari ini bersinar, itu ada masanya nanti digulung oleh Allah. Wa idzan nujumun kadarat, dan bintang-bintang berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancur leburkan. Gunung-gunung yang besar itu hancur lebur. Bintang-bintang berjatuhan dan matahari digulung oleh Allah. Wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan tidak dihiraukan lagi unta-unta yang selama ini dibanggakan, unta-unta yang hamil. Harapannya dengan unta itu adalah bisa menjadi orang yang kaya raya. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, artinya tidak diperdulikan. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat,
dan apabila lautan dijadikan meluap. Jadi lautan itu nanti itu juga bakal meluap, yang selama ini tidak kita bayangkan akan meluap dan sampai kepada kita. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup mulai ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apakah dia dibunuh. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Wa idza samaa'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Ini hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Makmano langit itu lenyap. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal-laili idza as'as, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Dari sekian kalimah-kalimah yang disampaikan oleh Allah, mulai langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, onta-onta yang bunting ditinggalkan, hewan liar dikumpulkan, bayi-bayi yang dikubur hidup mulai ditanya, neraka jahim sudah mulai dinyalakan, dan surga mulai ditekatkan, untuk meyakinkan bahwasannya innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan atau kalimah firman Allah yang diberikan kepada utusan yang mulia. Jadi untuk meyakinkan Al-Quran, kita ini yakin dengan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Al-Quran itu bermacam-macam. Ada yang yakin dengan Al-Quran moco to, sing penting untuk ganjaran, ada. Ada juga Al-Quran itu dipercaya bahwasanya
Al-Quran itu adalah firman Allah sebagai petunjuk manusia. Tapi kita tidak sedemikian mengamalkan daripada isi Al-Quran. Ada juga Al-Quran itu tidak ada efek dalam diri kita. Al-Quran ya Al-Quran itulah. Jadi tidak ada rasa yang lebih dengan Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Ayat ini dikeluarkan untuk meyakinkan bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada utusannya melalui Jibril. Menerangkan tentang bahwasanya nanti matahari akan digulung oleh Allah. Bintang-bintang berbayatnya bakal kiamat. Dunia ini bakal kiamat. Nah, yang namanya kiamat itu bakal hancur. Bakal hancur lebur kullu syai'in halikun illa wajha. Tahu dari mana kita bakal kiamat, matahari bakal digulung, bintang-bintang bakal berjatuhan, yang gunung-gunung akan dihancur leburkan, harta yang berupa unta-unta yang seger, yang sehat, yang hamil, itu pun juga bakal gak direken oleh yang punya. Ini menandakan bahwasannya kamu itu percaya. Percaya dengan apa? Dengan apa yang dimuat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu tidaklah dimuat di dalam Al-Quran kecuali itu adalah kejadian yang hak yang bakal terjadi. Tidak mungkin matahari bakal digulung, tidak mungkin yang namanya bintang bakal berjatuhan, dan tidak mungkin yang namanya gunung-gunung akan hancur. Bahkan di dalam surah Al-Qari'ah, yang namanya gunung seperti debu, yang namanya manusia bertebangan kayak laron, mana mungkin. Ini adalah tidak berkemungkinan yang ada di dalam pikirannya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Allah dan Rasulnya dia ingkar. Dikiranya hidup ini adalah otomatis. Hidup ini keindahan. Masa Allah sudah membuat dunia dan Allah juga yang menghancurkan? Tuhan yang model bagaimana yang seperti itu? Sudah dibikin dihancurkan, itu omong kosong. Kalau sudah mati, tulang belulang kita ini sudah hancur, mana mungkin akan dikumpulkan kembali? Ini semuanya adalah tidak kemungkinan yang ada dalam fikirannya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ingkar kepada Allah dan Rasulnya, sudah barang tentu jangankan nabinya, Tuhannya pun juga akan dimusuhi. Terbuktilah ada orang yang membuat Tuhan selain daripada Allah, sampai ada manusia yang mengaku menjadi Tuhan. Ini menunjukkan bahwasannya tidak percayanya mereka kepada firman Allah, tidak percayanya mereka terhadap utusan-utusan Allah yang membawa atau menyampaikan firman atau kalamullah atau ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan itu? Sampai saiki, sampai sekarang. Maka agar supaya kita ini beda dengan mereka, maka pegang Al-Quran itu, baca Al-Quran itu, tadabburi maknanya, dan berusaha untuk mengamalkan daripada isi daripada Al-Quran. Contoh, idza syamsu kuwirat, matahari itu bakal digulung, percaya. Saya percaya.
Pada saatnya nanti matahari akan digulung. Ada dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diciptakan dari setetes air yang hina. Lalu dia menjadi segumpal darah. Lalu dia menjadi segumpal daging. Lalu dia menjadi tuful, menjadi anak-anak. Setelah menjadi anak-anak, maka wakunu syuyukha, maka kamu akan menjadi tua. Ini adalah ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Dan dibuktikan, kita punya anak dari umur 1 hari, 1 minggu, 3 minggu di USG ada janin di sana. Ada janin dari mana? Kita faham kejadian itu. Kenapa? Karena ada ilmu, ada pengetahuan. Dari setetes air menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, menjadi tulang belulang yang diikat dengan daging sehingga menjadi banin, menjadi anak. Menjadi anak sehingga wakunu syuyukh, sampai jadi syuyukh, wong tua. Sekarang kita yang duduk di Masjid Nurul Huda ini gak moro-moro tua koyo ngini, tapi berasal dari setetes air yang tidak berharga. Sehingga menjadi anak-anak. Dulu kita SD sini, SD situ. Habis itu kita menikah dengan si fulan. Sudah menikah, punya anak, punya cucung sampai saiki. Ada yang umur 50, ada yang umur 40, ada yang umur 70, ada yang umur 70. Duduk di Nurul Huda ini yang asal muasalnya setetes air yang hina. Dan itu dimuat di dalam Al-Quran. Selanjutnya ada pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian atau menjumpai kematian. Dibuktikan, nah, mamang ka umur 73, inna lillah. Itu kebenaran Al-Quran. Nah, orang-orang kufar ini gak percaya dengan yang model seperti itu. Ya. Apalagi sesuatu yang gak nampak. Adanya kiamat, adanya orang nanti itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Orang itu akan nanti dibangkitkan. Dan setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Kalau hari ini dia bisa berkilah dengan lisannya, tapi nanti di hadapan Allah lisan akan terkunci, tangan yang akan berbicara dan kaki yang akan bersaksi tentang apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia. Yang orang-orang kafir itu enggak percaya dengan itu. Sampai ada nabinya dibunuh, ya. Nabinya nak dibunuh. Nabi Muhammad nak dibunuh. Injil dirubah, Taurat dirubah. Al-Quran pun juga berusaha dirubah. Itu orang-orang kafir. Jadi innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada utusan yang mulia dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yakini Al-Quran, ya, baca Al-Quran dan baca artinya, sehingga kita termasuk orang yang afala yatadabbaruna Al-Quran. Jadi jangan sampai ada selagi kita masih diberikan hidup oleh Allah mengatakan bahwasanya aku tidak bisa baca Quran. Ini jangan. Jangan sampai wong Islam gak iso maca Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi jangan sampai
Tidak ada yang membatasi orang itu untuk membaca atau belajar membaca Al-Quran. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada umpamanya dari kalangan bapak-bapak, kalangan ibu-ibu yang masih belum bisa baca Al-Quran, segera harus disikapi. Ya. Setiap malam apa umpamanya dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, ya, itu khusus ta'limul Quran. Belajar baca Al-Quran, tadarus. Ya, satu orang satu ayat sambil dibeneri. Ingat. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran itu akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat untuk yang membacanya. Jadi tadarus Al-Quran itu tidak harus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan segera, ya, di Masjid Nurul Huda ini segera, ya, segera. Yang sudah mahir baca Al-Quran ikut tadarus, yang tidak begitu mahir ikut juga tadarus. Cukup waktu setengah jam ba'da maghrib hingga isya. Saling mengingatkan. Jangan malu. Untuk apa kita malu belajar baca Al-Quran sementara kita harus gelap di dalam alam kubur? Malu kita belajar Al-Quran, tinggal kita pilih malu di dunia atau gelap nanti di alam barzah. Nah, tinggal itu. Segera itu. Jadi ba'da maghrib, apa itu malam Jumat, apa itu malam Sabtu, apa itu malam Minggu, segera. Jadi yang lancar semakin lancar, yang masih belum lancar akan lancar. Sebab Allah memberikan pahala itu bukan satu kalimat, tapi setiap hurufnya. Setiap huruf. Alif, lam, mim. Alif kebaikan, lam kebaikan, mim kebaikan. Eman-eman. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Wa man a'rada 'an dzikri. Siapa orang yang berpaling daripada peringatan-peringatanku. Orang yang berpaling daripada peringatan-peringatanku, fa innahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling daripada peringatan Allah, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupannya dibikin sempit. Wa yahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak bisa melihat, buta. Makanya alimu auladakum bitelawatil Quran. Ajari anak kamu dengan membaca Al-Quran. Ada fadilah seorang ayah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim kepada anaknya. Apa kata Rasulullah? Bara'atun anin nifaq wa bara'atun anin nar. Dia dibebaskan daripada kemunafikan dan dia dibebaskan daripada neraka. Itu bapak mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mana kalau sampai mengajarkan Fatihah, mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Alimu auladakum. Itu perintah daripada Rasul. Ajari anak kamu. Kalau kamu tidak bisa mengajari, maka ajarkan kepada orang yang bisa mengajarkan Al-Quran untuk anak kita. Jadi amanah kita berikan kepada orang lain. Itu beban.
Ya, amanah kita. Alimu auladakum. Nah, kita tidak mampu untuk mengajarkan itu, maka serahkan kepada orang lain. Titip anak saya ini untuk diajarkan membaca Al-Quran. Ya, jadi jangan sampai kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu, tapi kita tidak bersungguh-sungguh kepada sesuatu yang bakal menjadikan manfaat untuk kita di dunia, di alam barzakh, bahkan nanti pada hari kiamat. Innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy. Muta'in thamma amin, yang ditaati di sana di alam malakut, lagi dipercaya. Wa ma sahibukum bimajnun, dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Nabi Muhammad dikucai uang, goro-goro apa? Goro-goro bawa Al-Quran. Ya Allah, astagfirullah. Hati-hati ya. Kita ibadah ini ya, jamaah, ibadah apa baik ya, itu enggak ada sepadannya, bahkan seujung kukunya dengan kebaikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang dilakukan Rasulullah adalah a'la, lebih daripada umatnya. Nah, kalau sampai saya merasa lebih hebat kepada Rasulullah, dakwah tiap hari, dakwah tiap hari, ta'lim tiap hari, belajar, terus merasa lebih hebat daripada Rasulullah, wah ini bahaya. Bahaya. Jadi apa saja yang sudah saya perbuat ini, itu tidak ada seujung kukunya dengan apa yang sudah diperbuat Rasulullah. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Ijabul mar'i binafsi, orang yang ujub terhadap dirinya, ini bahaya. Apa ya? Umpamanya sampean sudah baca Al-Quran, setiap hari hatam Quran, terus merasa lebih hebat daripada perbuatan Rasulullah. Ini jangan. Ya jangan. Sampean tahajud umpamanya, ada enggak di sini yang tahajud sampai bengkak kakinya? Aduh. Ada enggak? Asam urat ada. Oh itu jauh. Rasulullah itu yang tidur matanya, sementara hatinya terus berzikir kepada Allah. Itu aja sudah tidak, kita sudah tidak mampu untuk memikirkan mana seperti itu. Jam dinding itu berdetak terus selagi baterainya ada. Dan dia bisa menunjukkan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Ya. Jadi wa ma sahibukum bimajnun, dan teman Muhammad itu bukan termasuk orang yang gila. Pada zaman itu orang yang ngucai Nabi itu banyak sekali. Kita tidak ngucai Nabi. Tapi tidak ada rasa sedikit pun apa yang kita perbuat ini
adalah ittiba'ur Rasul. Jadi apa yang kita gawekan ini tidak termasuk menyandarkan terhadap perbuatan yang pernah dilakukan Rasulullah. Contoh ya, contoh. Kita berangkat dari rumah berjamaah, berjamaah. Tidaklah saya melaksanakan berjamaah ini kecuali ittiba' Rasul, mengikuti daripada apa yang disabdakan Rasulullah. Termasuk afdalul a'mal. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul amal afdal? Apa perbuatan yang afdal ya Rasulullah? Al-masyu ilal masjid. Orang yang berjalan menuju masjid, ini perbuatan yang utama. Rasulullah juga pernah dari rumah menuju masjid jalan. Kaki kanan diangkat derajatnya oleh Allah, kaki kiri dihapuskan dosanya oleh Allah. Ini ittiba' Rasul. Ketika kita sudah berminggu-minggu, berbulan, bertahun-tahun dari rumah pergi ke masjid, lupa kita terhadap bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang pernah dijalankan Rasulullah dan saya meneruskannya. Bukan penggagas, penerus. Penerus daripada apa yang sudah dijalankan Rasulullah. Itulah yang dikatakan man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu', hakikatnya diangkat derajatnya oleh Allah. Siapa orang yang tawadhu'? Salah satunya adalah orang yang merendahkan dirinya terhadap apa yang sudah diperbuat Rasulullah. Orang datang kepada Rasulullah, tidaklah orang datang kepada Rasulullah kecuali kebahagiaan yang dia dapatkan. Sepokoknya tidak pacak kita ini apa yang kita gawekan ini itu tidak seberapa dengan apa yang digawekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Jadi jangan sampai saya ini merasa hebat, merasa lebih hebat daripada Rasulullah. Sebab Nabi Muhammad itu khairu khalqillah, khuluqan wa khalqa. Sebaik-baik ciptaan Allah, khuluqan wa khalqa. Baik penciptaannya maupun tata cara dalam berkehidupan. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Malaikat bisa melihat, Nabi Muhammad itu bisa melihat malaikat Jibril. Kita bisa. Tidak bisa melihat malaikat Jibril. Kita bisa melihat jin ibrit. Ya. Tak bisa kita melihat Jibril. Jadi rasa hebat kita dengan membaca Al-Quran itu semakin minim, semakin rendah gitu, semakin rendah. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, maka kemanakah kamu akan pergi? In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Liman sya'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Liman sya'a, Allah liman sya'a. Basinglah kau pegang Al-Quran itu baik-baik, kau baca dengan baik, kau amalkan isinya, terserah kamu. Tidak kau pegang, tidak kau baca, tidak kau amalkan, terserah kamu.
Peringatan Allah itu liman khasyar rahman. Al-Quran aku turunkan itu liman khasyar. Bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau ada orang tidak ada rasa takut pada Allah, dia bertuhan. Dia bertuhan kepada Allah, tapi rasa takut kepada Allah tidak kati. Sama dengan begini, kamu punya bapak, punya, tidak takut dengan bapak kau, aku dia. Punya bapak tapi tidak ada rasa takut. Punya bapak tapi tidak ada rasa sungkan. Sama dengan punya Tuhan tapi tidak ada rasa takut. Mana seperti itu? Liman syaa ayyastaqim. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Dan Al-Quran ini bagi orang yang berkehendak menuju jalan yang lurus, silakan pegang Al-Quran. Merasa punya bapak tapi enggak dianggap. Merasa punya Tuhan tapi tidak punya rasa dengan Tuhannya. Ini jangan sampai. Sama dengan orang ruku, ditanya oleh malaikat, kamu ruku itu ruku dengan siapa? Ya ruku baik. Yang namanya sholat pasti ada rukuknya. Beda dengan orang ruku, yang rukuknya memang ruku kepada Allah. Dia sujud kepada siapa kamu? Ya namanya orang sholat mesti ada sujudnya. Banyak orang ruku, banyak orang sujud, tapi hatinya tidak ikut ruku, hatinya tidak ikut sujud, hatinya cuma menggenapi gerakan dalam sholat toh. Allahu Akbar, tapi tidak merasa dia menghadap kepada Tuhan. Ya, dia punya bapak, tapi tidak menganggap seorang bapak itu bagaimana. Tidak dianggap bapaknya. Na'udzubillah. Ditanya oleh uang, punya bapak tidak kau? Punya. Tapi tidak kati rasa dengan bapak. Punya Tuhan? Punya. Tapi tidak ada rasa dengan Tuhan. Liman syaa yastaqim. Betul kata Allah, Al-Quran itu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Aman galak. Tidak galak, sudah. Itulah makanya ada orang tua akhirnya agak putus asa. Demlah, kalau kau galak dengan nasihat bapak ini lajulah. Tidak galak dem. Basing kau. Itu apa? Dari nemannya. Itu juga Allah. Nanti pada hari kiamat ada rombongan itu la yukallimuhum wa la yuzakkihim. Nanti pada hari kiamat itu ada orang itu yang enggak direken oleh Allah. Siapa? Selama hidupnya dia tidak ngereken Allah. Jadi kalau sampai sembahyang, sholli fardhus subhi, cara gampangnya seperti ini, Pak. Ya Allah, saya nak menghadap Engkau ya Allah. Makanya diwujudkan dengan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya. Andaikan sampai dialog ya dengan Allah, kamu itu apa yang kamu gawikan? Salat. Kamu menghadap dengan siapa? Menghadap kepadamu ya Allah. Ngapa pikiran kamu kemana-mana? Kamu tidak sadar dengan apa yang sedang kamu hadapi sekarang. Makanya sampai Rasulullah andaikan orang itu tahu apa dan bagaimana kejadian orang yang sedang sholat, maka dia tidak akan berjalan di depannya. Andaikan orang itu tahu apa yang terjadi ketika orang sholat, siapa yang di depannya, maka dia tidak akan berjalan di depan orang sholat. Ini kan apa namanya? Itu dari hebatnya sholat. Tapi ada orang sholat itu enggak. Gini ya, sampean sholat itu menghadap kepada, ingat itu, menghadap kepada Allah dan bukan menghadap kepada imam. Ingat itu. Itulah banyak makmum kadang-kala nyalahkan imam. Ngapa? Karena sholatnya bukan menghadap kepada Allah. Yang dituju cuma imam baik. Salah benernya imam yang dituju. Sementara 27 derajat yang bakal dicapai orang sholat kepada Allah adalah kesungguhan imam dan makmumnya. Bukan imamnya baik yang dipacal, sementara makmumnya basing sembahyang, tidak. Kalau sampai jadi makmum basing sembahyangnya, jangan nyalakan imam.
Jadi sholat itu ingat bukan menghadap imam. Imam itu pemimpin yang untuk menghadap kepada Allah. Itulah kadang-kala banyak orang itu berutuk dengan imam, ya, nyalahkan imam, kurang begini, kurang begitu. Ngapa? Karena dia sholat fokus kepada imam, bukan fokus kepada Allah. Nah itu agak sedikit-sedikit harus dirubah. Ya. Jadi khusyuknya imam dan khusyuknya makmum podo. Kenapa? Imam ya sembahyang, makmum ya juga sholat, sama baik. Bukan pasrah bongkoan dengan imam. Salah kau yang nanggung. Nah itu jangan. Itu harus dirubah image seperti itu. Itulah banyak kadang-kala orang buka masjid, yang penting ketua doden. Nah ini ujung-ujung. Tidak bau-membau dia. Ayo kita ramaikan. Makanya yang meramaikan masjid ini adalah pengurus dulu. Baru yang lain. Kalau pengurusnya aja sudah jauh, apalagi yang lain. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, ini dulu rekrut. Kalau pengurus jarang datang ke masjid, ganti dengan jamaah yang sering datang, sekalipun lolak-lolo, tapi nampak terus wajahnya. Kadang-kala kita ini cari pengurus yang cerdas, tapi tidak galak ngerti. Ketika diingatkan malah nyeramai wong. Cari yang bengak-bengak tapi rajin ke masjid. Agak ruan itu. Karena memang banyak orang masuk ke dalam surga itu agak lolo, Pak. Kenapa? Karena orang lolo itu taatnya agak berlebih daripada yang calak tadi. Jadilah seminggu sekali. Nah itu apa? Jadi image seperti itu harus dirubah. Yang pacak mensejahterakan keluarga itu bapak itulah. Jangan. Bapak ini mensejahterakan keluarga ditopang dengan ketaatan istri. Mak mano supaya anak-anak ini nurut. Itu. Jangan dikit-dikit nyalakan bapak. Ibu tidak galak disalahkan, bener dewek. Tidak demikian. Jadi semuanya bareng-bareng. Dan laju marah saja ini. Iya Pak, jangan. Jadi sembahyang itu jangan nyembah imam. Inni wajjahtu wajhiyya. Coba nanti sampean baca ya di Google atau di HP atau di mana. Coba baca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ingat, kalau dari pagi ini sampai belum tahu artinya itu, berarti sampai orang sudah sampai ke bulan, sampai masih sampai di talang Jawa berarti. Baca. Apa dia doa iftitah artinya? Nah itu. Sami'allahu liman hamida. Apa artinya itu? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi mohon maaf, ini untuk penyemangat ya, penyemangat diri saya dan kita semuanya untuk merubah image-image yang tidak tidak lurus menjadi lurus. Coba nanti sampean coba dibuka lagi di buku tuntunan sholat. Atau kalau saya punya HP, di browsing doa iftitah dan artinya. Iftitah dan artinya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiyya lilladzi fadala. Yang bagus lagi, sampean berguru itu bukan dengan HP. Berguru dengan manusianya. Pak Ustaz, aku nak tanya, doa iftitah yang aku baca ini benar atau tidak? Kalau sampean HP yang membenarkan, yang menyalahkan siapa?
ibu-ibu balik galau. Marah ibu-ibu. Manas dia. Itu. Ya Allah, iya. Saya itu kadang-kadang, ya Allah Rabbi, mana ya? Kau berita ini, berita itu, tahu gak lo? Sementara sami Allahu liman hamidah, tak tahu artinya. Mana cerita lo ini? Doa iftitah yang kamu baca terus. Allahumma dini fiman hadait. 17 tahun kita ini sembahyang, arti kunut tak faham. Sama dengan orang sudah pergi ke Bengkulu, sudah ketemu dengan lautan, tanya, mana lautannya? Nah ini. Kamu sudah ada Pak Ubaidillah, paham dengan Al-Quran, datangi. Ada ustadz itu, temui. Jangan sudah ada di lautan, tapi tidak ngerti, di situ ada lautan. Rabbi firli warhamni wajaburni. Apa artinya itu? Palak pening. Ini jangan sampai. Itu ya. Jadi monggo-monggo kembali kita ya. Jadi jangan sampai kita ini habis waktu tapi tidak ada nilai tambahnya. Itu ya. Kita duduk ini sudah bagus, alhamdulillah ya. Ditambah lagi. Salah satunya apa? Ya mengerti dengan apa bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hal yang luar biasa. Jadi satu tadi, jangan sampai kita abaikan Al-Quran. Ya, kalau belum bisa baca Al-Quran, temui orang-orang. Bila perlu di masjid ini diadakan seminggu sekali tadarus Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibunya. Sisihkan 1 jam dalam seminggu untuk belajar Al-Quran. Nek gak ono sing ngajari, saya siap ngajarinya. Ya. Kalau tidak ada yang berani mengajari atau mau mengajari, saya siap mengajari. Ini Pak Ubaidillah ini. Habis sholat maghrib, buka halakoh. Ayo, maca Quran. Pakai mic boleh, tidak pakai mic boleh. Tidak katik kopi, jadi. Yang penting gorengan ado. Kan gitu. Ya, aman-aman ada Abang Jul. Suruh beli gorengan. Aman-aman. Ya. Yang penting bisa baca Al-Quran. Siapa ya? Siap ya? Awas, ditunggu oleh Pak Ubaidillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ini tidak ada niat lain kecuali untuk kebaikan saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan semangat ya dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح يا عليم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته